Saya berdiri di pelabuhan kecil itu. Kamera di tangan kanan, jantung berdegup kencang. Di depan saya, seorang pria tinggi besar berambut putih. Veteran Amerika yang pernah saya wawancarai di Washington, tiba-tiba berlutut di tanah berlumpur. Air matanya jatuh ke sepatu karet seorang kakek Indonesia yang mengenakan baju koko lusuh. Ini dia, orang yang menyelamatkan nyawa saya saat dunia mengira saya sudah mati. Katanya dengan suara pecah. Tapi yang membuat saya membeku bukan air mata itu, melainkan fakta bahwa selama 30 tahun tidak ada satu dokumen resmi pun yang mencatat kejadian ini. Mengapa sebuah desa nelayan biasa bisa menyimpan rahasia sebesar itu? Nama saya Alex Thompson, jurnalis independen asal Chicago. Saya datang ke Indonesia bulan lalu karena tugas sederhana, membuat dokumenter tentang hubungan militer Amerika-Indonesia pasca Perang Teluk. Saya pikir ini akan jadi cerita biasa. Saya sudah siapkan daftar pertanyaan kritis di kepala. Bagaimana Indonesia yang netral bisa terlibat dalam operasi rahasia? Apakah ada motif tersembunyi? Saya bahkan sempat ragu saat visa disetujui hanya dalam 48 jam. Sesuatu yang menurut teman-teman di kedutaan besar hampir mustahil. Mereka pasti punya agenda, gumam saya waktu itu. Bandara Soekarno-Hatta pagi itu ramai seperti biasa. Jam 6.45, antrean imigrasi panjang. Tapi petugas wanita berhijab di depan saya tersenyum lebar meski matanya sudah bengkak karena shift malam. "Selamat datang di Indonesia, Pak Alex," katanya sambil mengecek paspor saya tanpa bertanya macam-macam. Hanya 4 menit. Saya sempat kaget. Di bandara lain yang pernah saya datangi, proses ini bisa makan 30 menit penuh dengan tatapan curiga. Taksi online yang saya pesan datang tepat waktu. Sopirnya bernama Pak Budi, mengenakan kaos oblong pudar dan celana pendek. "Mau kemana, Mas? Desa nelayan di Jawa Tengah?" "Oke, santai saja, kita lewat tol baru," katanya sambil menyalakan AC yang dinginnya pas. Perjalanan selama 5 jam itu mulai menggoyang prasangka saya. Jalan tol yang mulus, tidak ada lubang menganga seperti yang saya bayangkan dari berita lama. Di pinggir jalan, truk-truk kontainer berjalan tertib. Lampu hazard menyala saat mendahului. Pak Budi bercerita sambil sesekali menepi untuk salat zuhur. "Mas Alex, kalau capek boleh istirahat di masjid. Ada toilet bersih kok," tawannya. Saya menolak halus. Tapi saat kami berhenti di rest area jam 11.30, saya lihat sendiri. Toiletnya wangi, air mengalir deras, dan ibu-ibu penjaga membersihkan setiap 15 menit. Seorang anak kecil bahkan memberikan saya sebotol air mineral gratis karena tamu dari jauh. Saya cuma bisa mengangguk. Tangan saya yang biasa memegang mikrofon tiba-tiba terasa dingin. Semakin mendekati desa, jalan berubah menjadi aspal kecil yang masih rapi. Motor-motor lewat pelan, tidak ada klakson membabi buta. Anak-anak bersepeda pulang sekolah jam 13.15. Seragam mereka bersih meski sepatu agak berdebu. Pak Budi menurunkan saya di pelabuhan kecil tepat jam 14.40. Angin laut bertiup kencang. Bau ikan asin bercampur aroma kopi tubruk dari warung pinggir. Saya melihat Robert Harlan sudah menunggu di sana. Tubuhnya yang dulu kekar kini sedikit bungkuk. Dia memeluk saya erat, tapi matanya terus melirik ke arah dermaga. "Alex, dia ada di sini. Aku merasakannya," bisiknya. Saya masih skeptis. Bagaimana mungkin seorang veteran yang saya kenal sebagai orang keras kepala bisa menangis hanya karena desa kecil ini? Saya sudah siapkan pertanyaan tajam di kepala. Apakah ini jebakan publisitas? Apakah ada uang yang mengalir dari pemerintah Indonesia? Lalu kakek itu muncul. Namanya Pak Slamet. 72 tahun, berjalan pelan dengan tongkat bambu. Baju kokonya sudah pudar di bagian lengan. Sandal jepitnya aus. Robert langsung berlutut. Lututnya yang besar menyentuh tanah berlumpur. Air mata mengalir tanpa suara. Pak Slamet hanya berdiri diam. Tangannya yang kasar menyentuh bahu Robert telan. "Bangun, Nak. Kamu sudah pulang," katanya dengan suara serak khas nelayan. Saya merekam semuanya. Tangan saya gemetar. Di belakang mereka, beberapa warga desa berkumpul pelan.
Tidak ada kerumunan heboh, hanya ibu-ibu membawa termos teh hangat dan bapak-bapak membawa kursi plastik. Seorang anak kecil berusia 7 tahun mendekat, memberikan Robert sehelai sapu tangan batik kecil. "Untuk mata Om yang basah," katanya polos. Robert menerimanya sambil terseduh. Saya mundur beberapa langkah. Jantung masih berdegup. 30 tahun lalu, Robert adalah pilot helikopter Black Hawk dalam misi rahasia mendekati perairan Indonesia saat Perang Teluk. Pesawatnya jatuh karena kerusakan teknis, bukan tembakan musuh seperti yang dilaporkan media saat itu. Dunia mengira dia hilang di laut, tapi kenyataannya dia diselamatkan di sini. Dan tidak ada satu laporan intelijen pun yang bocor. Mengapa? Pak Slamet mengajak kami ke rumahnya yang sederhana, hanya 200 meter dari pelabuhan. Rumah panggung kayu, atap genteng masih utuh meski sudah 40 tahun. Di dalam, lampu neon 15 watt menyala redup. Meja kayu licin karena sering dilap. Istrinya, Bu Siti, langsung menyajikan nasi liwet hangat, ikan asin goreng, dan sambal terasi yang aromanya menggoda. Jam 15.10, kami duduk melingkar di tikar pandan. Tidak ada AC, tapi angin laut masuk lewat jendela bambu. Saya mengamati setiap detail. Tidak ada yang berusaha menyembunyikan apapun. Anak tetangga datang membawa kipas angin manual, mengipas kami bergantian. Seorang pemuda membantu Robert duduk lebih nyaman dengan bantal kapuk. Semua dilakukan tanpa diminta, tanpa kata-kata berlebihan. Saya yang biasa melihat kerumitan di negara saya mulai merasa ada yang tidak beres dengan prasangka saya. Malam mulai turun, jam 18. Lampu-lampu kapal nelayan menyala di kejauhan. Pak Slamet duduk di teras, merokok kretek sambil menatap laut. "Besok kita cerita semuanya, Mas Alex," katanya pelan. "Tapi malam ini istirahat dulu. Kamar tamu sudah disiapkan. Kasurnya tipis tapi bersih." Saya berbaring di kamar kecil itu. Kipas angin berputar pelan. Suara ombak dan jangkrik bercampur. Pikiran saya berputar. Saya datang dengan koper penuh keraguan. Tapi dalam hitungan jam, desa ini sudah membuat saya diam. Apa yang sebenarnya terjadi 30 tahun lalu? Dan mengapa orang-orang biasa ini bisa menyimpan rahasia besar tanpa pernah meminta apa-apa? Malam itu saya hampir tidak bisa tidur. Kipas angin di kamar tamu berputar pelan. Suaranya seperti dengung lebah yang menenangkan. Jam dinding digital di dinding menunjukkan pukul 02.17 saat saya bangun karena haus. Saya berjalan ke dapur kecil di belakang rumah. Lantai kayunya sedikit berderip di bawah kaki telanjang. Di meja sudah ada termos air matang hangat dan gelas kaca biasa. Bu Siti pasti menyiapkannya sebelum tidur. Saya menuang sendiri, tidak ada yang terganggu. Di negara saya pasti sudah memanggil pelayan hotel tengah malam. Pagi harinya, jam 5.40, suara azan subuh dari masjid kecil di ujung desa membangunkan kami. Saya keluar ke teras. Udara masih sejuk dengan bau embun dan ikan kering yang digantung di jemuran. Pak Slamet sudah duduk di kursi rotan, memegang secangkir kopi hitam pekat. Robert duduk di sebelahnya. Mata masih sembab, tapi wajahnya lebih tenang. "Alex, duduklah," kata Pak Slamet sambil menyodorkan gelas kedua. Kopinya pahit, tapi enak. Tidak ada gula berlebih, hanya sedikit jahe yang membuat tenggorokan hangat. Saya mengambil kamera, tapi Pak Slamet menggeleng pelan. "Cerita dulu, baru rekam, biar jujur." Robert mulai bicara. Suaranya berat seperti mengangkat beban 30 tahun. 1991, Februari. Misi rahasia mendekati Selat Malaka. Helikopter Black Hawk saya mengalami kerusakan mesin. Kami jatuh di perairan sekitar 12 mil dari pantai ini. Malam gelap, hujan deras. Saya ingat air laut masuk ke paru-paru, dingin sekali. Lalu ada tangan yang menarik kerah saya. Pak Slamet tersenyum tipis. Tangannya yang penuh urat mengusap lututnya sendiri. Waktu itu saya 42 tahun. Sedang melaut malam dengan perahu kecil. Hanya saya dan 2 anak buah.
Kami dengar suara ledakan pelan di kejauhan. Bukan kapal, katanya. Kami mendekat. Kamu terapung dengan life jacket robek, darah di kepala. Kami angkat ke perahu jam 1.35 dini hari. Badanmu berat, nak. Kami basah kuyup. Saya mendengarkan sambil mencatat di buku kecil. Detail itu terlalu hidup. Robert bilang dia pingsan hampir 6 jam. Saat sadar, dia sudah di rumah panggung ini. Lampu minyak tanah menyala redup di sudut. Bu Siti, waktu itu masih muda, menyuapi dia bubur nasi hangat dengan sendok kayu. Garamnya pas, tidak terlalu asin, kata Robert sambil tertawa kecil. Air mata lagi-lagi menggenang. Saya minta tolong hubungi basis, tapi Pak Slamet bilang, diam dulu, angkatan laut asing sedang patroli. Mereka sembunyikan saya di gudang belakang selama 9 hari. Jam 7.15, beberapa tetangga mulai berdatangan. Pak Joko, nelayan berusia 65 tahun, datang membawa keranjang ikan segar. Ini untuk sarapan tamu, katanya sambil meletakkan di meja tanpa banyak bicara. Istrinya, Bu Ani, mengupas bawang di teras sambil ikut mendengar. Waktu itu kami semua tahu ada pilot asing di rumah Slamet. Tapi nggak ada yang ngomong keluar desa. Patroli asing lewat 2 kali. Kami bilang nggak ada apa-apa. Anak-anak kami suruh diam di rumah. Tidak boleh main di pantai. Saya merasa dada saya sesak. Di kepala saya, Indonesia tahun 90-an adalah gambar kekacauan, korupsi, dan ketakutan. Tapi di desa kecil ini, puluhan orang biasa, nelayan yang penghasilannya hanya cukup makan, rela menyembunyikan seorang tentara asing. Tanpa bayaran, tanpa janji medali. Hanya karena manusia tidak boleh dibiarkan mati di laut, kata Pak Slamet pelan. Robert berdiri. Lututnya masih terlihat sakit saat menekuk. Dia berjalan ke dermaga kecil di depan rumah. Air laut surut meninggalkan lumpur hitam yang mengkilap. Jam 8.50. Matahari sudah naik. Sinar kuning keemasan menyentuh wajahnya. Dia berlutut lagi. Kali ini di ujung dermaga. Tangannya menyentuh air. Di sini, hampir persis di sini, mereka tarik saya naik. Saya ingat bau solar perahu kalian. Bau tembakau kretek. Air matanya jatuh ke laut, hilang dalam riak kecil. Saya merekam dari jarak 5 meter. Tangan saya gemetar lagi. Sebagai jurnalis, saya biasa melihat veteran menangis di monumen perang. Tapi ini berbeda. Ini bukan di Arlington atau Washington. Ini di dermaga kayu reyot, sebuah desa yang bahkan tidak ada di peta Google dengan jelas. Pak Slamet berdiri di belakang, tidak memeluk. Hanya meletakkan tangan di bahu Robert sebentar. Sudah, nak. Air mata tidak usah banyak. Kamu selamat. Itu sudah cukup. Bu Siti memanggil kami untuk sarapan jam 9.20. Meja kecil penuh. Nasi putih hangat, telur dadar tipis dengan irisan cabai, ikan pindang, dan kerupuk udang. Semua disajikan di piring enamel yang sudah agak penyok tapi bersih mengkilap. Anak tetangga, Rina yang berusia 9 tahun, menuangkan teh manis untuk semua orang. Dia melakukannya pelan, tidak ada tumpah. Om dari Amerika suka manis? Tanyanya polos. Robert mengangguk, tersenyum lebar untuk pertama kalinya. Sambil makan, cerita mengalir lebih dalam. Pak Slamet bercerita bagaimana mereka menjahit luka di kepala Robert dengan jarum biasa dan benang pancing yang disterilkan pakai alkohol dari toko kecil. Dokter desa datang malam-malam, naik sepeda ontel, membawa obat dari puskesmas. Tidak ada catatan nama, tidak ada laporan. Robert menggelengkan kepala. Di militer kami, kalau ada insiden seperti ini, langsung laporan 10 halaman. Di sini, hanya secangkir kopi dan diam. Saya melihat ke sekeliling. Rumah-rumah di sekitar tetap tenang. Seorang bapak sedang memperbaiki jaring ikan di halaman. Anak-anak bermain bola kasti dengan tawa kecil. Tidak ada yang memandang kami seperti atraksi. Hanya anggukan sopan saat lewat. Prasangka saya tentang negara berkembang yang keos mulai retak pelan. Di sini,
Orang menjaga rahasia bukan karena takut, tapi karena merasa itu hal yang benar. Jam 11.05, kami berjalan ke masjid kecil untuk melihat tempat mereka sembunyikan radio darurat Robert dulu. Masjidnya sederhana, karpet hijau sudah usang tapi bersih. Imamnya, Pak Haji Ahmad, 68 tahun, menyambut kami dengan senyum. Dulu radio itu kami simpan di belakang mimbar, dibungkus kain sarung. Kalau patroli datang, kami sholat lebih lama supaya tak ada yang curiga. Dia tertawa kecil, suaranya serak. Robert memeluknya sebentar. Tubuh besarnya menutupi tubuh imam yang kecil. Saya mundur, duduk di undakan masjid. Angin laut bertiup lagi, membawa bau garam. Saya datang ke Indonesia dengan daftar pertanyaan keras di kepala. Tapi sekarang, setelah melihat air mata Robert yang jatuh ke lumpur dermaga, setelah mendengar cerita dari mulut orang-orang yang hidupnya sederhana, saya mulai bertanya pada diri sendiri. Mengapa saya begitu yakin bahwa kebaikan hanya ada di negara maju? Pak Slamet menepuk pundak saya pelan. Mas Alex, masih banyak yang mau diceritakan. Tapi makan siang dulu. Ikan bakar sudah siap. Saya mengangguk. Kamera saya masih menyala, tapi untuk pertama kalinya, saya merasa tidak perlu buru-buru mencari angle jurnalistik. Yang ada hanya rasa ingin tahu yang tulus, dan sedikit malu karena prasangka yang mulai runtuh. Saya duduk di undakan masjid kecil itu. Kamera masih menyala, tapi saya lupa menekan pause. Pak Haji Ahmad mengajak kami ke belakang mimbar. Ruangan sempit berukuran 3 kali 4 meter dengan dinding papan yang sudah menghitam karena usia. Jam 11.45. Cahaya matahari masuk lewat celah-celah atap, membentuk garis-garis kuning tipis di lantai semen yang dingin. Bau minyak tanah lama masih tersisa samar. Di sini radio daruratnya kami simpan, kata Pak Haji sambil menunjuk sudut gelap. Dibungkus kain sarung batik, diletakkan di atas rak bambu. Setiap malam saya cek, baterainya masih hidup. Robert berdiri diam. Tangannya menyentuh dinding papan itu pelan, seperti menyentuh kenangan. Matanya menerawang jauh. Saya tahu ini saatnya flashback yang dia janjikan. Kami pindah ke teras rumah Pak Slamet lagi, jam 12.10. Angin laut bertiup lebih kencang, membawa bau garam dan asap kayu bakar dari dapur tetangga. Bu Siti menyajikan es teh dengan irisan jeruk nipis. Gelasnya berkeringat dingin. Robert mulai bicara. Suaranya rendah tapi jelas, seperti membaca laporan militer yang lama terkubur. 1991, 18 Februari. Malam itu gelap sekali. Helikopter Black Hawk nomor 247 sedang terbang rendah di atas perairan. Ketinggian hanya 150 kaki. Mesin nomor 2 tiba-tiba mati. Alarm berbunyi nyaring di headset saya. Saya coba restart, tapi tekanan oli jatuh drastis. Kopilot saya, Letnan Haris, berteriak, "Mayday! Mayday!" Tapi sinyal hilang dalam hitungan detik. Kami jatuh ke laut jam 1.12 dini hari. Benturannya keras. Air masuk lewat jendela retak, dingin seperti es. Saya ingat tali seatbelt mengikat kaki saya. Hampir tidak bisa lepas. Pak Slamet mengangguk pelan. Merokok kreteknya menyala pelan. Kami sedang tarik jaring ikan, 8 mil dari pantai. Perahu kayu kami hanya 7 meter. Mesin Yamaha 15 PK yang sudah tua. Tiba-tiba ada cahaya merah di langit. Lalu suara ledakan pelan. Bukan bom. Lebih seperti logam robek. Anak buah saya, Tukul, bilang, "Mungkin kapal tenggelam, Pak." Kami matikan lampu perahu, mendekat pelan. Ombak waktu itu tinggi 2 meter. Perahu naik turun. Saya mencatat setiap detik. Robert melanjutkan. Tangannya gemetar memegang gelas es teh. Saya berhasil keluar dari kokpit yang mulai tenggelam. Life jacket saya robek di bahu kanan. Air asin masuk ke mata. Perih. Saya berpegang pada puing helikopter yang masih terapung. Tapi arus menarik ke arah selatan. Dingin menusuk tulang. Saya pikir ini akhir.
32 tahun umur saya waktu itu. Istri baru menunggu di pangkalan. Lalu saya dengar suara dayung. Suara manusia. Pak Slamet tersenyum tipis. Matanya berkaca-kaca tapi tidak menetes. Kami temukan kamu jam 1.47. Badanmu sudah biru. Kami angkat pakai tali jaring ikan. Tukul pegang kepalamu yang berdarah, saya tarik bahumu. Perahu kami hampir oleng karena ombak. Kami taruh kamu di tengah, tutup dengan kain terpal basah. Tidak ada obat, hanya air tawar dari botol plastik yang kami bawa untuk minum sendiri. Kamu batuk-batuk darah tipis, tapi masih sadar sebentar. Detail-detail itu membuat bulu saya merinding. Jam 12.05, matahari tepat di atas. Cahaya menyilaukan permukaan laut. Robert melanjutkan cerita. Suaranya semakin pecah. Saya ingat bau solar campur tembakau. Seseorang menyeka darah di dahi saya pakai kain lap yang kasar tapi bersih. Mereka tidak bertanya nama, tidak tanya negara. Hanya sabarlah, nak. Perahu mereka pelan sekali. Mesin dimatikan saat ada cahaya kapal patroli di kejauhan. Kami diam 45 menit. Hanya dengar napas masing-masing. Bu Ani dari sebelah rumah datang membawa mangkuk keripik singkong hangat. Dia duduk di lantai, ikut mendengar tanpa menyela. Waktu itu desa kami hanya 47 kepala keluarga, katanya pelan. Listrik baru nyala jam 18 pakai genset desa. Kalau ada kapal asing lewat, kami matikan semua lampu. Anak-anak kami suruh tidur lebih awal supaya tidak ribut. Robert mengangguk. Sampai di pantai jam 3.20. Mereka gendong saya bergantian naik ke rumah panggung ini. Tangga kayunya licin karena air laut. Bu Siti, waktu itu masih gadis desa, langsung rebus air panas di tungku kayu. Api kecil, asapnya keluar lewat lubang atap. Mereka cuci luka saya pakai air matang dan garam laut. Jahitannya pakai jarum jahit biasa, disterilkan di atas api kompor minyak. Saya menjerit pelan, tapi mereka pegang tangan saya erat. Tidak ada anestesi, hanya, tahan sebentar, nak. Saya bayangkan adegan itu. Rumah panggung gelap, hanya lampu minyak tanah 5 watt yang berkedip. Bayangan orang-orang di dinding papan. Suara ombak di luar. Robert yang tubuhnya 190 cm, berat 95 kilo, terbaring di tikar pandan tipis. Pak Slamet dan 2 nelayan bergantian menjaganya sepanjang malam, bergiliran memegang senter kecil agar tidak mati baterai. Jam 13.05, kami pindah ke gudang belakang rumah. Gudang itu masih ada. Atap daun kelapa kering, lantai tanah yang dipadatkan. Cahaya masuk lewat celah-celah papan, cukup untuk melihat bekas rak kayu lama. Di sini kamu disembunyikan 9 hari pertama, kata Pak Slamet. Kami bawa makanan lewat pintu belakang. Nasi bungkus daun pisang, ikan asin, dan obat sakit kepala dari puskesmas yang dibeli Pak Haji dengan nama palsu. Robert berlutut lagi di lantai tanah itu. Lututnya menyentuh debu halus. Saya minta mereka kirim sinyal ke basis. Tapi mereka bilang angkatan laut asing sedang menyisir pantai. Kalau ketahuan, desa ini bisa dianggap musuh. Mereka rela ambil risiko itu. Anak-anak desa bahkan diajari kalau ada yang tanya, jawab, tidak ada orang asing di sini. Saya berdiri di ambang pintu gudang. Angin masuk membawa bau kayu lapuk. Seorang pemuda desa lewat membawa ember air. Tersenyum sopan lalu lanjut kerja. Tidak ada rasa ingin tahu berlebih. Hanya kehidupan biasa yang terus berjalan. Prasangka saya tentang desa terpencil yang primitif hancur pelan. Di sini, orang-orang yang penghasilannya mungkin hanya 2 juta sebulan rela menyembunyikan pilot asing demi kemanusiaan murni. Robert berdiri, membersihkan lututnya. Alex, saya dulu dilatih untuk curiga pada segalanya. Tapi di gudang ini, saya belajar bahwa kebaikan tidak butuh dokumen atau medali. Air matanya jatuh lagi. Tapi kali ini dia tidak menyeka.
hanya membiarkannya mengalir ke tanah gudang yang sama seperti 30 tahun lalu. Pak Slamet menepuk bahunya pelan. Makan siang dulu. Ikan bakar dan sayur asam sudah siap di meja. Cerita masih panjang. Saya mengikuti mereka keluar. Jam 13.40. Matahari terik, tapi angin laut membuatnya tidak terlalu panas. Di meja makan, piring-piring enamel sudah tersusun rapi. Bau ikan bakar yang harum bercampur sambal tomat segar. Saya duduk, tapi pikiran saya masih di gudang gelap itu. Rahasia yang disembunyikan oleh puluhan orang biasa, tanpa pernah bocor keluar. Mengapa dunia tidak pernah tahu? Dan berapa banyak cerita seperti ini yang masih terkubur di desa-desa kecil Indonesia? Saya duduk di meja makan kayu panjang yang sudah usang, jam 13.45. Ikan bakar masih mengepul asap tipis dari arang kelapa. Kulitnya garing kecoklatan dengan bumbu kunyit dan serai yang harum. Sayur asem mangga muda di mangkuk tanah liat. Asamnya pas, tidak terlalu tajam. Nasi putih hangat di sendok Bu Siti sendiri ke piring kami. Porsi pas untuk orang dewasa. Tidak ada yang berlebihan, tapi cukup. Robert makan pelan. Garpunya bergetar sedikit saat menusuk ikan. Rasa ini sama seperti 30 tahun lalu, katanya pelan. Pak Slamet hanya tersenyum, mengunyah tanpa suara. Setelah makan, jam 14.30, kami berjalan menyusuri desa. Jalan setapak tanah yang dipadatkan, tidak berlumpur meski semalam hujan deras. Setiap 20 meter ada selokan kecil yang airnya mengalir lancar ke arah laut. Tidak ada genangan. Anak-anak SD pulang sekolah jam 14.05 tepat. Seragam putih merah mereka masih rapi. Tas ransel kain sederhana di punggung. Mereka lewat sambil mengucap, "Assalamualaikum Pak," ke Pak Slamet. Suara kecil, tapi jelas. Tidak ada yang berlarian liar atau membuang sampah sembarangan. Seorang ibu di teras memanggil anaknya. "Rizky, cuci kaki dulu sebelum masuk rumah." Kami mampir ke pos kamling kecil di tengah desa. Bangunan bambu 4x5 meter. Atap asbes baru diganti tahun lalu. Pak Karman, kepala RT berusia 58 tahun, duduk di bangku kayu sambil mengisi buku catatan harian desa dengan pulpen bola. "Setiap sore kami catat siapa yang masuk keluar desa," katanya, sambil menunjuk buku tebal yang halamannya rapi. Waktu itu 1991, kami juga catat tapi pakai kode. Tamu dari laut untuk Mas Robert. Tidak ada nama asli, tidak ada foto. Dia membuka laci meja, mengeluarkan buku lama yang halamannya sudah kuning. Tulisan tinta pudar. 9 Februari. Tamu dari laut. Sehat. Saya membalik halaman-halaman itu. Catatan harian sederhana. Siapa jaga malam? Berapa liter solar untuk genset? Siapa yang sakit dan dibantu obat dari puskesmas? Tidak ada yang hilang, meski buku itu sudah 30 tahun. Kami bergiliran jaga, lanjut Pak Karman. Malam pertama, 12 orang tidur di sekitar rumah Slamet. Kalau ada kapal patroli lampu sorot, kami tiup peluit kecil dari bambu. Semua langsung mati lampu. Anak-anak disuruh diam di kolong tempat tidur. Robert mendengarkan sambil berdiri di ambang pintu pos kamling. Angin sore jam 15.10 bertiup sepoi, membawa bau daun kelapa kering. "Saya dengar peluit itu 2 kali," katanya. Saya hampir panik di gudang, tapi Pak Slamet pegang tangan saya erat. "Tenang nak, ini hanya angin," katanya. Padahal saya tahu, itu bukan angin. Kami lanjut ke balai desa yang lebih besar, jam 15.35. Bangunan permanen dengan lantai keramik polos, dinding dicat biru muda yang sudah agak pudar tapi bersih. Di dalam ada papan pengumuman. Jadwal vaksin anak, jadwal gotong royong bersih pantai setiap Jumat pagi, dan daftar warga yang butuh bantuan jika musim paceklik. Seorang perempuan muda, Bu Rina, guru SD desa, sedang menyusun buku perpustakaan kecil. "Kami ajar anak-anak sejak kecil untuk menjaga rahasia desa kalau perlu," katanya sambil menyodorkan buku cerita anak tentang nelayan. "Bukan rahasia jahat, tapi rahasia tolong-menolong." Saya bertanya pelan,
Kenapa tidak ada yang bocor keluar? Media, tentara, siapa saja? Pak Slamet yang duduk di kursi plastik menjawab sambil mengipas wajah dengan kipas anyaman. Kami orang kecil, Mas Alex. Kalau bicara, desa kami bisa digerebek. Tapi lebih dari itu, kami diajar dari kecil. Kalau bisa, tolong sesama tanpa menyakiti, lakukan. Tidak perlu diumbar. Di sudut balai ada kotak amal transparan untuk dana darurat desa. Isinya penuh receh dan beberapa lembar uang 1.000. Tidak ada kunci, hanya kotak biasa. Jam 16.20, kami ke rumah Pak Joko yang dulu ikut menarik robet dari laut. Rumahnya mirip, panggung kayu dengan halaman kecil yang ditanami cabai dan kangkung. Pak Joko sedang memperbaiki jaring ikan di bawah pohon mangga. Tangan kasarnya lincah. Jarum jahit besar menusuk benang nilon. Waktu itu saya yang pegang kepala Mas Robert di perahu, katanya tanpa berhenti kerja. Darahnya kena baju saya. Saya cuci baju itu malam-malam di sungai kecil belakang, supaya tidak ada jejak. Istri saya bilang jangan cerita ke siapa-siapa, termasuk anak kami yang masih kecil. Anak Pak Joko sekarang sudah 35 tahun, bernama Andi, datang membawa 2 gelas kopi tubruk. Dia bekerja sebagai mekanik perahu di pelabuhan kecil. Ayah cerita dulu waktu saya umur 15 tahun, kata Andi sambil duduk di bangku. Saya kaget, tapi bangga. Kami belajar bahwa kebaikan tidak perlu dibalas dengan uang atau nama besar. Dia menunjuk motor bebeknya yang diparkir rapi di samping rumah. Ban masih tebal, tidak ada karat berlebih. Setiap bulan kami servis bersama di bengkel desa, bergantian bayar. Matahari mulai condong ke barat. Jam 17.05. Cahaya oren menyentuh atap-atap genteng. Kami duduk di halaman Pak Joko, angin laut semakin sejuk. Beberapa ibu lewat membawa keranjang sayur dari kebun bersama. Mereka menyapa kami dengan anggukan kepala dan senyum kecil. Tidak ada tatapan curiga. Tidak ada bisik-bisik. Seorang bapak lewat dengan sepeda ontel, membawa 2 ekor ayam kampung di keranjang belakang. Untuk makan malam tamu, katanya singkat ke Pak Slamet. Robert berdiri, berjalan ke pinggir halaman yang menghadap laut. Dia melihat ke arah gudang kecil di belakang rumah Pak Joko. Di sini mereka ganti perban saya hari ketiga, katanya. Bu Ani bawa obat merah dari puskesmas naik sepeda 7 km. Dia bilang ke petugas untuk suami yang kena pancing. Tidak ada yang curiga. Air matanya menggenang lagi, tapi kali ini dia tersenyum. Saya dulu dilatih untuk membenci musuh. Tapi di desa ini tidak ada musuh. Hanya manusia yang sama-sama takut mati di laut. Saya mengamati semuanya. Desa ini hidup dengan ritme lambat tapi tertib. Genset desa nyala jam 17.50 tepat. Lampu-lampu rumah mulai menyala satu persatu. Anak-anak main bola kasti di lapangan kecil. Teriakannya riang, tapi tidak mengganggu. Ibu-ibu gotong royong menyapu jalan setapak sebelum maghrib. Tidak ada sampah berserakan, tidak ada suara musik keras dari warung. Semua seperti sudah teratur, tanpa ada yang memaksa. Pak Slamet menarik napas dalam. Rahasia itu kami simpan bersama. 47 keluarga waktu itu. Semua tahu. Kalau ada yang hampir bocor, kami ingatkan, ini untuk nyawa manusia. Sampai sekarang hanya kami yang tahu. Tidak ada wartawan, tidak ada tentara. Hanya catatan di buku pos kamling dan ingatan kami. Saya merasa dada saya semakin sesak. Saya datang dengan koper penuh prasangka tentang negara yang belum siap. Tentang desa yang terbelakang. Tapi di sini, di antara jaring ikan yang sedang diperbaiki dan kopi tubruk yang disajikan tanpa diminta, saya melihat sistem yang hidup. Gotong royong, diam ketika perlu, tolong tanpa pamrih. Rahasia besar disembunyikan bukan dengan senjata atau ancaman, tapi dengan kebiasaan sehari-hari yang sederhana. Jam 18.30, azan maghrib berkumandang dari masjid kecil. Kami berjalan pulang ke rumah Pak Slamet. Langit ungu gelap. Bintang mulai muncul satu persatu. Robert berjalan di samping saya. Langkahnya lebih ringan.
Alex, saya mulai mengerti kenapa tidak ada dokumen resmi. Karena di sini, kebaikan tidak butuh cap stempel. Saya mengangguk pelan. Kamera di tas saya terasa berat. Bukan karena rekaman, tapi karena beban prasangka yang mulai benar-benar runtuh. Saya duduk di teras rumah Pak Slamet saat matahari sudah benar-benar tenggelam. Jam 18.55. Lampu neon 15 watt di atas kepala berkedip pelan. Cahayanya kuning hangat menyentuh wajah kami. Azan Isya baru selesai. Suaranya masih bergema pelan dari masjid. Beberapa tetangga mulai berdatangan lagi. Bukan untuk keramaian, tapi seperti biasa setiap malam. Duduk melingkar di tikar pandan yang sudah digelar Bu Siti. Mereka membawa sendiri kursi plastik atau tikar kecil. Tidak ada yang datang dengan tangan kosong. Pak Karman datang dengan termos kopi hitam, Bu Ani dengan keripik singkong goreng yang masih hangat di dalam wadah plastik transparan. Robert duduk di tengah. Tubuh besarnya sedikit membungkuk karena lelah. Saya mengambil posisi di sudut, kamera di tripod kecil. Tapi saya jarang menekan rekam sekarang. Rasanya lebih seperti mendengarkan cerita keluarga daripada wawancara. Pak Joko yang pertama bicara. Suaranya pelan sambil mengunyah keripik. Waktu itu saya yang jaga malam ketiga. Jam 2.40, saya dengar suara kapal patroli di kejauhan. Lampu sorotnya menyapu pantai 2 kali. Saya langsung tiup peluit bambu dari pos kamling. Semua lampu rumah mati dalam 30 detik. Saya lari ke gudang belakang, pegang tangan Mas Robert yang masih demam. "Diam, Nak, ini hanya angin laut," bisik saya. Padahal jantung saya mau copot. Bu Ani mengangguk. Tangannya sibuk menyusun piring kecil untuk camilan. Saya yang cuci baju pilot itu malam-malam. Darahnya sudah kering. Saya rendam di ember air sungai belakang rumah. Airnya dingin sekali. Jam 3.15. Supaya tidak ada bau, saya taburkan daun sirih yang saya petik dari belakang masjid. Besoknya, saya bilang ke tetangga, "Suami kena pancing karang." Mereka mengerti, tidak tanya lebih jauh. Dia tersenyum tipis, keriput di sudut matanya dalam. "Kami tidak takut mati, Mas Alex. Tapi takut kalau nyawa orang ini sia-sia." Saya mendengarkan sambil mencatat. Jam 19.20, angin malam bertiup lebih kencang, membawa bau garam dan asap rokok kretek. Andi, anak Pak Joko, datang setelah maghrib dari bengkel. Tangan masih agak hitam oli. "Saya waktu itu umur 5 tahun, katanya sambil duduk bersila. "Ayah suruh saya tidur di kolong tempat tidur kalau ada peluit. Saya ingat bau obat merah dari gudang sebelah. Ibu bilang, itu untuk paman sakit. Sampai sekarang, kalau ada tamu desa, kami ajar anak-anak untuk diam kalau tidak perlu tahu." Pak Haji Ahmad tiba jam 19.45. Membawa tas kain berisi buku catatan lama. Dia duduk di sebelah Robert. Tangannya yang keriput membuka halaman demi halaman. "Ini daftar jaga malam selama 9 hari. 47 nama. Bergiliran 3 jam sekali. Tidak ada yang bolos. Bahkan Mbok Siti yang sudah tua ikut bawa air panas naik tangga kayu yang licin. Kami tidak tulis nama asli Mas Robert. Hanya tamu laut. Kalau ada yang tanya dari luar desa, jawaban standar. Tidak ada yang aneh di sini." Robert menyentuh buku itu pelan. Jarinya berhenti di salah satu nama. "Ini nama saya di sini?" Tanyanya dengan suara serak. Pak Haji menggeleng. "Tidak, kami tidak mau risiko. Kalau buku ini jatuh ke tangan patroli, cukup tamu laut. Tapi kami semua hafal wajah dan cerita kamu." Saya merasa ini tes kepercayaan. Saya bertanya langsung, "Kenapa kalian percaya pada saya sekarang? Saya jurnalis asing. Bisa saja saya bawa cerita ini ke media besar, bikin desa kalian rame." Mereka diam sebentar. Pak Slamet yang jawab. Suaranya tenang seperti ombak kecil. "Kamu datang dengan Robert. Dia sudah pulang. Kalau kamu mau cerita, ceritakan yang benar. Kami tidak takut ramai, Mas Alex."
Yang kami takutkan dulu adalah nyawa sia-sia. Sekarang, kalau dunia tahu kebaikan kecil ini, mungkin lebih banyak yang belajar. Bu Rina, guru SD, datang jam 20.10 dengan anaknya yang masih kecil. Anak itu membawa gambar krayon, sebuah perahu kecil dan orang tinggi di atasnya. "Ini untuk Om Robert," katanya malu-malu. Bu Rina tersenyum. "Saya ajar anak-anak di kelas bahwa tolong-menolong tidak perlu diumbar. Dulu kakek-kakek kami lakukan itu tanpa ponsel, tanpa berita. Sekarang anak-anak tahu cerita ini sebagai pelajaran hidup, bukan rahasia gelap." Jam 20.35. Listrik genset masih stabil, lampu tidak kedip. Seorang pemuda desa bernama Tony datang membawa gitar akustik sederhana. Dia mainkan lagu pelan, bukan yang heboh, hanya senandung nelayan tentang laut yang menjaga. Tidak ada yang bernyanyi keras, hanya irama yang mengalun pelan, mengiringi cerita. Robert mendengarkan, bahunya turun naik pelan. Di pangkalan dulu, kalau ada misi gagal, kami diinterogasi berjam-jam. Di sini, hanya gitar dan kopi. Saya tes lagi, kali ini lebih dalam. Kalau saya bilang ini bisa jadi berita besar di Amerika, kalian masih mau cerita? Pak Karman tertawa kecil, suaranya serak. Berita besar untuk siapa? Kami tetap nelayan besok pagi jam 4. Kalau ada yang datang karena berita, kami sambut dengan kopi, sama seperti kamu. Tapi jangan ubah desa ini jadi tontonan. Detail-detail kecil itu terus mengalir. Jam 21.15, Bu Siti membawa keluar nampan kecil dengan pisang goreng dan teh hangat. Piringnya sudah agak penyok, tapi setiap sudutnya bersih. Anak-anak desa yang ikut duduk tidak ribut. Mereka dengar sambil menggambar di kertas bekas. Tidak ada yang minta foto bersama. Tidak ada yang minta uang atau hadiah. Hanya kebersamaan biasa di teras rumah panggung. Robert berdiri sebentar, berjalan ke pinggir teras menghadap laut. Bulan separuh menyinari air yang tenang. Saya dulu diajar curiga pada setiap orang asing. Tapi di sini, 47 keluarga yang hampir tidak saling kenal dekat dengan saya dalam 9 hari. Mereka bagi jatah makan mereka yang sudah pas-pasan. Anak kecil mereka rela tidur di lantai supaya saya dapat tikar yang lebih tebal. Saya merasa ada yang berubah dalam diri saya. Prasangka tentang desa Indonesia yang tertutup dan curiga hancur total. Di sini, kepercayaan dibangun bukan dengan kontrak atau dokumen, tapi dengan tindakan malam-malam. Cuci baju berdarah, tiup peluit bambu, simpan radio di belakang mimbar masjid. Mereka uji saya dengan cerita terbuka, tanpa sensor. Dan saya, yang datang dengan mikrofon siap menjebak, sekarang hanya bisa diam dan mendengar. Jam 22.05, tetangga mulai pulang satu persatu. Mereka pamit dengan, "Istirahat yang nyenyak, Mas." Tidak ada pelukan berlebih, hanya anggukan kepala dan senyum. Pak Slamet mematikan lampu teras jam 22.20. Hanya tinggal lampu kecil di dapur. "Besok kita ke lokasi jatuhnya helikopter, kalau cuaca bagus," katanya pelan. Ada puing kecil yang masih kami simpan. Saya berbaring di kamar tamu lagi. Kipas angin berputar pelan. Suara jangkrik dan ombak bercampur. Pikiran saya tidak tenang. Saya datang ke Indonesia untuk mencari bukti hubungan militer yang rumit. Tapi yang saya temukan adalah jaringan kebaikan kecil yang lebih kuat dari rahasia negara manapun. Dan itu membuat saya, jurnalis yang biasa curiga, mulai merasa malu pada diri sendiri. Saya bangun sebelum azan subuh, jam 4.12. Udara masih dingin dan lembab. Bau embun bercampur asap kayu bakar dari dapur tetangga yang sudah menyalakan tungku. Pak Slamet sudah duduk di teras, memegang secangkir kopi hitam pekat. "Cuaca bagus hari ini, Mas Alex. Laut tenang. Kita berangkat jam 5.30. Katanya pelan sambil menyodorkan gelas kedua. Robert keluar dari kamar dengan jaket militer lama yang sudah pudar. Rambut putihnya acak-acakan. Matanya penuh antisipasi. Tapi juga ada ketakutan kecil. Kami naik perahu nelayan Pak Joko, jam 5.45 tepat.
Perahu kayu panjang 9 meter, mesin Yamaha 40 PK yang suaranya halus setelah diservis kemarin sore. Andi yang mengemudikan, tangannya mantap di kemudi. Angin pagi bertiup kencang, membawa bau garam segar. Laut masih gelap, hanya lampu kecil di haluan yang menyala redup. Bu Siti menyiapkan bekal. Nasi bungkus daun pisang isi ikan asin dan sambal ditaruh di keranjang anyaman. "Kalau mual, makan pelan-pelan," katanya sambil menyerahkan ke Robert. Perjalanan ke lokasi jatuhnya helikopter memakan waktu 45 menit. Jam 6.30, matahari mulai terbit di ufuk timur. Cahaya oran menyentuh permukaan air yang tenang seperti kaca. Andi mematikan mesin. Perahu melayang pelan. Pak Slamet menunjuk titik di tengah laut dengan tangan kasarnya. "Di sini, Nak." Koordinatnya kami ingat dari kompas manual waktu itu. 12 mil dari pantai, arah barat daya. Robert berdiri di haluan. Tangannya memegang pagar kayu perahu hingga buku jarinya memutih. Saya ingat puing itu. Bagian rotor yang patah. Dia mengambil snorkel sederhana dari tas kain. Pak Joko dan Andi sudah siap dengan tali tambang panjang. Saya ikut memakai masker renang biasa meski airnya masih dingin. Jam 6.50, kami melompat satu persatu. Air laut jernih. Visibilitas hampir 8 meter. Di dasar yang hanya 18 meter dalamnya, ada puing-puing yang masih tersisa. Pak Slamet menyelam lebih dulu. Gerakannya lincah meski usia 72 tahun. Dia muncul lagi dengan sebuah potongan logam kecil yang sudah berkarat. Bentuknya seperti bagian panel instrumen. Ini yang kami angkat tahun 1992, saat laut surut besar. Kami sembunyikan di gudang belakang masjid, dibungkus kain sarung dan plastik kedap air. Robert mengambil potongan itu di dalam air. Tangannya gemetar. Dia menyentuhnya seperti menyentuh wajah lama. Air mata bercampur air laut di pipinya. Saya merekam dari permukaan. Kamera action kecil di tangan. Detailnya terlalu nyata. Karat yang menempel tipis, nomor seri yang masih samar terbaca US Army 247. Di dasar laut sekitar puing, ada karang kecil yang tumbuh mengelilingi, tapi tidak rusak. Andi menunjuk ikan-ikan kecil berenang di antara besi. Kami tidak ambil semuanya, biar laut yang jaga. Setiap tahun kami cek. Kalau ada yang copot, kami angkat dan simpan. Kami naik ke perahu jam 7.25. Robert duduk di bangku kayu, memegang potongan logam itu erat. Napasnya berat. Saya lapor hilang di laut dalam, tanpa jejak. Militer bilang operasi rahasia, tidak boleh bocor. Tapi di sini, kalian selamatin saya. Simpan puing ini 34 tahun tanpa pernah jual atau pamer. Pak Joko menyalakan mesin lagi. Perahu bergerak pelan kembali ke pantai. Kami nelayan, Mas. Besi itu bukan milik kami. Itu milik nyawa yang kami tolong. Jam 8.10, kami tiba di pantai kecil yang berbatu. Pasirnya putih kasar. Tidak ada sampah plastik. Beberapa warga desa sudah menunggu dengan tenda sederhana dari terpal biru. Bu Ani menyajikan air kelapa muda yang baru dipetik pagi ini. Kelapanya masih segar. Airnya dingin alami. Robert berjalan ke tepi pantai. Lututnya menyentuh pasir basah. Dia berlutut lagi. Kali ini lebih lama. Di sini mereka tarik saya ke darat. Kaki saya lecet karena karang. Bu Siti balut dengan daun pisang yang diikat tali rafia. Saya duduk di batu besar 3 meter darinya. Angin pagi mengeringkan baju basah saya. Pak Slamet berdiri di samping Robert. Tidak bicara banyak. Hanya meletakkan tangan di bahu sebentar. Seorang anak desa berusia 10 tahun mendekat, membawa handuk kain batik lusuh tapi bersih. "Untuk Om kedinginan," katanya pelan lalu mundur. Tidak ada ponsel yang diangkat untuk foto, hanya kehadiran tenang. Kami lanjut ke gua kecil di tebing pantai, jam 9.05. Gua itu sempit, hanya cukup untuk 4 orang duduk.
Di dalamnya masih ada bekas api unggun lama yang sudah ditutup tanah. Di sini kami sembunyikan tas darurat kamu hari kelima, kata Pak Haji Ahmad yang ikut bergabung naik perahu kedua. Radio cadangan, obat, dan foto istri kamu yang basah. Kami keringkan di atas batu panas, lipat rapi. Robert mengeluarkan dompet lama dari jaketnya, mengambil foto hitam putih yang sudah menguning. Ini dia, istri saya dulu. Dia sudah meninggal 8 tahun lalu, tapi dia tahu cerita ini dari surat saya yang tidak pernah dikirim. Detail gua itu membuat saya terdiam. Dinding batu yang lembab, cahaya masuk hanya dari celah sempit di atas. Suara ombak bergema pelan. Mereka jaga gua ini selama berminggu-minggu, bergantian bawa makanan lewat jalur belakang yang curam. Tidak ada yang mengeluh meski hujan deras malam itu membuat tanah licin. Jam 10.20, kami kembali ke desa. Matahari sudah terik, tapi pohon kelapa memberikan bayangan. Di balai desa, ada kotak kayu kecil yang sudah usang. Pak Karman membukanya di depan kami. Di dalam, serpihan logam helikopter yang lebih besar, dibungkus kain putih bersih. Kami catat setiap tahun, dicek karatnya. Tidak pernah disentuh kecuali untuk dibersihkan. Robert menyentuhnya. Bahunya bergetar. Saya pikir semuanya hilang di dasar laut. Tapi kalian jaga ini. Seperti jaga nyawa saya. Saya mundur ke sudut balai, duduk di kursi plastik. Keringat menetes di punggung saya. Sebagai jurnalis yang pernah meliput konflik di Timur Tengah, saya biasa melihat bukti fisik perang. Tapi ini berbeda. Puing yang dijaga dengan kain bersih, oleh orang-orang yang hidupnya sederhana. Tidak ada museum, tidak ada plakat. Hanya kotak kayu di balai desa yang pintunya tidak dikunci. Robert berdiri di depan kotak itu. Suaranya pecah. Saya datang ke sini dengan marah pada masa lalu. Tapi sekarang, saya lihat betapa kecilnya saya dibanding kebaikan kalian. Air matanya jatuh ke lantai keramik polos. Pak Slamet hanya mengangguk pelan. Bukti ini bukan untuk pamer, Nak. Ini untuk ingat bahwa laut pernah satukan kita. Jam 11.40, kami makan siang di bawah pohon mangga besar. Nasi liwet hangat, ayam kampung goreng, dan lalapan segar. Semua disajikan tanpa mewah, tapi dengan telaten. Saya makan pelan. Pikiran saya penuh. Lokasi itu, puing itu, gua itu, semua membuktikan cerita yang selama 30 tahun terkubur. Dan orang-orang ini menjaganya bukan karena takut atau untung, tapi karena sudah menjadi bagian dari hidup mereka. Saya melihat Robert yang sekarang tersenyum kecil sambil mengobrol dengan Andi tentang mesin perahu. Prasangka saya tentang rahasia gelap Indonesia sudah lenyap total. Yang tersisa hanyalah rasa hormat yang dalam dan pertanyaan dalam hati. Berapa banyak cerita seperti ini yang masih disembunyikan di desa-desa kecil, menunggu seseorang datang dengan hati terbuka. Sore itu, jam 15.50, langit desa berubah menjadi jingga lembut. Angin laut bertiup pelan, membawa bau ikan asin yang digantung di jemuran depan rumah-rumah. Di halaman rumah Pak Slamet, tikar pandan besar sudah digelar di bawah pohon kelapa. Tidak ada panggung, tidak ada spanduk. Hanya kursi plastik yang ditata melingkar dan meja kayu kecil di tengah. Bu Siti dan beberapa ibu lain menyiapkan hidangan sederhana. Kue basah kelapa parut, pisang goreng renyah, dan teh hangat dalam termos besar. Asap kecil dari tungku kayu masih mengepul di belakang. Bau manis gula merah. Robert berdiri di depan meja. Tubuh tingginya sedikit membungkuk. Dia membawa tas kain lusuh yang sudah dia siapkan dari Amerika. Di dalamnya ada bendera kecil Amerika yang dulu dia bawa di saku pilot saat jatuh. Kainnya sudah robek di pinggir, tapi dijahit rapi dengan benang merah. Ini untuk kalian, katanya dengan suara berat sambil membuka tas pelan. Bendera itu dia serahkan ke Pak Slamet dengan kedua tangan. Dulu saya pikir bendera ini melindungi saya.
Ternyata yang melindungi adalah tangan kalian. Pak Slamet menerima dengan tangan kasar yang gemetar sedikit. Dia tidak langsung ambil, tapi memandang bendera itu lama. Kami tidak butuh bendera, Nak. Tapi kami terima sebagai tanda kamu sudah pulang. Lalu dia balikkan badan, memanggil Bu Siti. Istrinya datang membawa kain batik panjang yang baru dicuci pagi tadi. Masih harum sabun colek. Mereka berdua lipat bendera kecil itu bersama, lalu masukkan ke dalam kotak kayu kecil yang sama dengan kotak puing helikopter. Kotaknya ditutup pelan, tidak ada kunci, hanya tali rafia merah yang diikat sederhana. Jam 16.15, warga mulai berkumpul lagi. Bukan banyak, hanya 25 orang yang datang satu persatu. Pak Joko bawa kursi ekstra untuk Robert yang lututnya masih sakit. Andi datang dengan gitarnya. Duduk di sudut sambil memetik pelan lagu Tanah Airku, versi pelan, bukan yang megah. Bu Ani meletakkan sehelai sapu tangan batik baru di pangkuan Robert. Untuk air mata besok, katanya singkat. Anak-anak desa duduk di belakang. Kaki mereka bersila rapi di tikar. Tidak ada yang ribut, meski tangan kecil mereka memegang kertas gambar. Saya berdiri di samping kamera. Tapi kali ini saya tidak merekam banyak, hanya sesekali. Pak Haji Ahmad maju ke tengah, membawa Al-Quran kecil yang sudah usang halamannya. Dia baca doa pendek untuk keselamatan. Suaranya serak tapi tenang. Tidak ada pidato panjang. Hanya, terima kasih atas nyawa yang diselamatkan. Semoga Allah jaga kita semua. Selesai. Semua mengaminkan pelan. Suara campur aduk tapi serempak. Robert berlutut lagi, kali ini di depan semua orang. Lututnya menyentuh tikar pandan yang agak kasar. Air matanya jatuh langsung ke kain. Saya minta maaf, katanya tiba-tiba. Suara pecah. Saya datang ke sini dulu dengan pikiran bahwa Indonesia hanya tempat transit bahaya. Saya curiga kalian punya motif. Saya bahkan sempat takut kalian akan serahkan saya ke patroli untuk imbalan. Tapi kalian bagi jatah makan yang sudah pas-pasan, jaga saya 9 malam tanpa tidur nyenyak, simpan rahasia meski desa kalian bisa hancur. Saya salah. Besar sekali salah saya. Pak Slamet menariknya bangun pelan. Tangannya kuat meski kurus. Bangun, Nak. Maaf, itu sudah cukup. Kami lakukan karena kami manusia juga. Dulu kami dengar berita perang di radio kecil. Kami tahu kamu takut mati sendirian. Itu saja. Bu Siti menyeka air mata Robert dengan ujung kerudungnya yang bersih. Gerakannya lembut, seperti menyeka wajah anak sendiri. Kamu sudah makan banyak nasi kami. Sekarang kamu pulang, bawa cerita yang benar. Jam 16.50, Andi mainkan gitar lebih hidup sedikit. Beberapa ibu bernyanyi pelan lagu daerah tentang laut yang mengembalikan orang hilang. Suara mereka tidak merdu sempurna, tapi hangat. Robert ikut bernyanyi dengan bahasa Inggris yang terbata. Home, I'm coming home. Semua tertawa kecil saat dia salah irama. Tidak ada sorak-sorai, hanya tawa pelan yang bercampur angin. Pak Karman membawa buku catatan pos kamling lama lagi. Dia buka halaman terakhir yang kosong, lalu tulis dengan pulpen bola, 27 April 2025. Tamu laut pulang. Bendera kecil diterima. Rahasia tetap rahasia, kalau dunia belum siap. Dia tunjukkan ke Robert. Kamu boleh baca, tapi kami tidak akan kasih fotokopi. Robert mengangguk. Air matanya masih mengalir, tapi sekarang ada senyum. Dia keluarkan dompet lagi, ambil foto istri dan anaknya yang sudah dewasa. Ini keluarga saya sekarang. Mereka tunggu cerita ini. Saya akan bilang bahwa pahlawan mereka ada di desa kecil Jawa Tengah, yang tidak pernah minta apa-apa. Saya merasa dada saya penuh. Jam 17.30, matahari mulai turun. Cahaya oran menyentuh wajah semua orang. Tidak ada yang minta saya bicara, tapi saya maju juga.
Saya datang sebagai orang asing yang curiga. Sekarang saya pulang sebagai orang yang belajar. Kebaikan kalian bukan cerita besar di koran, tapi justru karena kecil, maka kuat. Pak Slamet hanya tersenyum tipis. Makan malam dulu, ayam kampung sudah matang. Besok kamu berangkat, Nak Robert. Kami antar sampai pelabuhan. Malam itu di teras yang sama kami makan bersama lagi. Piring enamel penuh, tapi tidak ada yang berebut. Robert makan dengan lahap, sesekali menyeka mata. Saya lihat dia sudah tidak lagi seperti veteran keras yang saya wawancarai di Washington. Dia sekarang seperti anak yang pulang ke kampung halaman yang tak terduga. Saya duduk di sudut, mencatat pelan. Prasangka terakhir saya runtuh total. Di desa ini, upacara penyerahan kenangan tidak butuh kamera televisi atau pejabat. Cukup tikar pandan, teh hangat, dan air mata yang jatuh ke tanah yang sama 30 tahun lalu. Saya berdiri di pelabuhan kecil itu lagi, jam 6.15 pagi. Kabut tipis masih menyelimuti permukaan laut, angin dingin menusuk jaket tipis saya. Perahu feri kecil sudah siap di dermaga kayu. Mesinnya menyala pelan dengan asap putih tipis. Robert berdiri di samping saya. Tas ranselnya tergantung di bahu besarnya. Wajahnya tidak lagi tegang seperti hari pertama. Pak Slamet, Bu Siti, Pak Joko, Andi, dan beberapa warga lain datang mengantar. Tidak ramai, hanya berdiri di pinggir dermaga dengan sandal jepit dan baju koko biasa. Robert memeluk Pak Slamet lama sekali. Tubuh tinggi besar itu membungkuk. Dagunya menyentuh bahu kakek yang kurus. "Terima kasih untuk segalanya," bisiknya. Suara hampir hilang dalam deru ombak kecil. Pak Slamet menepuk punggungnya pelan, 3 kali. "Pulanglah dengan selamat, Nak. Jangan lupa makan nasi kalau kangen." Bu Siti menyodorkan bungkusan daun pisang kecil. "Ini keripik singkong dan kopi bubuk. Untuk di pesawat nanti." Robert menerimanya dengan kedua tangan. Matanya basah lagi tapi tidak menetes. Saya naik perahu feri duluan, jam 6.28. Robert menyusul setelah memeluk satu persatu. Andi menyerahkan sehelai tali rafia kecil yang dianyam tangan. "Ini dari jaring yang dulu kami pakai tarik kamu. Biar ingat laut kami." Robert mengangguk, menyimpannya di saku jaket. Dermaga semakin jauh saat perahu bergerak. Warga desa tidak melambai heboh, hanya berdiri diam sambil mengangkat tangan pelan. Pak Slamet berdiri paling depan. Tongkat bambunya ditancapkan ke tanah berlumpur. Bayangannya memanjang di bawah sinar matahari pagi yang baru muncul. Di dalam feri, kursi kayu keras tapi bersih. Tidak ada sampah di lantai. Seorang kru feri berusia muda mendekat, membawa 2 gelas teh hangat. "Untuk tamu dari desa," katanya sambil tersenyum. "Pak Slamet sudah telepon tadi malam." Robert memegang gelas itu erat, menatap ke belakang melalui jendela kecil. "Alex, saya dulu terbang keluar dari sini dengan helikopter yang rusak. Sekarang saya pulang dengan perahu kayu biasa, tapi rasanya lebih aman." Perjalanan ke pelabuhan besar memakan waktu 3 jam. Jam 9.40, kami tiba. Taksi online yang sama, Pak Budi, sudah menunggu di parkiran. "Selamat pulang, Mas Robert," katanya sambil membuka pintu. AC dingin langsung menyambut. Di jalan tol yang mulus, Robert diam lama. Lalu dia bicara pelan. "Saya akan cerita ke anak saya. Bukan soal perang, tapi soal desa yang menyembunyikan ayahnya tanpa minta apa-apa. Mungkin dia akan datang suatu hari, bawa cucu saya." Saya mengangguk. Kamera saya sudah penuh rekaman, tapi saya tahu cerita ini tidak akan saya jual ke stasiun besar. Ini bukan berita sensasi. Ini hanya catatan kecil tentang manusia. Jam 13.20, kami tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Antrean check-in hanya 7 menit. Petugas wanita yang sama seperti hari kedatangan tersenyum lagi. "Selamat jalan, Pak. Semoga kembali lagi."
Robert menyerahkan paspor. Tangannya mantap sekarang. Di ruang tunggu, jam 15.05, kami duduk di kursi plastik dekat jendela. Pesawatnya delay 25 menit, tapi gak ada yang mengeluh. Seorang ibu di sebelah kami menawarkan roti tawar kepada Robert. "Anak saya juga veteran, Pak. Makan dulu." Robert menerima dengan senyum lebar. Saya lihat dia sudah berubah. Dulu di Washington, dia bicara keras tentang misi dan musuh. Sekarang dia hanya diam, sesekali menyentuh tali rafia di sakunya. Saat boarding jam 16.10, Robert berhenti di pintu pesawat. Dia memeluk saya sebentar. "Alex, kamu tulis yang benar ya. Bukan soal rahasia militer. Tulis soal tangan yang menarik saya dari laut. Soal kopi tubruk jam 2.17 malam. Soal anak kecil yang kasih sapu tangan di dermaga." Saya mengangguk. Saya janji. Pesawat lepas landas jam 16.45. Saya duduk di kursi 23A, menatap awan putih di bawah. Di bawah sana, entah di mana, ada desa kecil yang tetap hidup dengan ritme biasa. Nelayan berangkat jam 4, anak-anak sekolah jam 7, gotong royong Jumat pagi. Rahasia 30 tahun itu tetap aman, bukan karena tembok tinggi, tapi karena hati yang tenang. Saya membuka laptop kecil, mulai mengetik catatan. Bukan skrip dokumenter keras, hanya cerita sederhana. Seorang veteran Amerika yang berlutut di tanah berlumpur, air matanya jatuh ke sepatu karet seorang kakek Indonesia. Dan bagaimana desa kecil itu mengajarkan saya bahwa kebaikan tidak butuh dokumen, tidak butuh kamera, tidak butuh berita besar. Cukup satu tangan yang menarik dari laut, secangkir kopi hangat, dan diam ketika dunia sedang curiga. Robert pasti sudah tidur di kursinya sekarang. Saya bayangkan dia tersenyum dalam mimpi, memegang tali rafia itu. Dan di desa, Pak Slamet pasti sedang duduk di teras, merokok kretek sambil menatap laut yang sama. Tidak ada yang berubah di sana. Hidup terus berjalan pelan, tapi dengan kepala tegak. Saya tutup laptop. Pesawat melintas di atas pulau-pulau hijau. Indonesia di bawah sana terlihat biasa saja dari ketinggian. Tapi saya tahu, di salah satu titik kecil itu, ada orang-orang yang pernah menyelamatkan nyawa tanpa pernah minta dunia tahu. Itu cukup bagi saya untuk pulang dengan hati yang lebih ringan. Dan mungkin, suatu hari, lebih banyak orang akan datang bukan untuk mencari rahasia, tapi untuk belajar cara menjaga sesama dengan cara yang paling sederhana.